Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang business level strategi yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Nur Hasanah, NIM 171080314. Yang kedua ada Mbak Yesi Septia Putri, NIM 171080351. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Farhan Nur Radian. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ya, materi yang pertama yaitu pilihan strategi, yaitu proses pembuatan keputusan untuk memilih dari sejumlah alternatif strategi utama sebagai strategi terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan pembuatan keputusan pilihan strategi ini, diharapkan dapat mewujudkan keunggulan kompetitif yang kemudian dapat bersaing dengan kondisi pasar. Ya, untuk materi selanjutnya ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah pencapaian posisi kompetitif yang diidam-idamkan dalam industri, tempat di mana industri itu berada. Tujuan dari strategi kompetitif ini adalah menciptakan keuntungan dan posisi yang mendukung dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan industri. Adapun suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, melakukan sesuatu yang lebih dari perusahaan yang lain, ataupun mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Dari ketiga itu baru bisa dikatakan bahwa suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, di sini Michael Porter menjelaskan ada 3 generik strategi. Yang pertama ada cost leadership strategi, yang kedua ada diferensiasi strategi, dan yang ketiga ada fokus strategi. Di mana ketiga strategi ini akan dibahas lebih lanjut dalam slide berikutnya. Strategi yang pertama adalah strategi cost leadership atau kepemimpinan biaya, merupakan salah satu dari generik strategi. Strategi ini dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para pesaingnya. Untuk dapat menjalankan strategi ini, perusahaan perlu memiliki economies of scale lebih tinggi atau memiliki keunggulan dalam produktivitas. Dengan kata lain, perusahaan yang mengarahkan dirinya menjadi produsen yang low cost dalam industri untuk setiap level kualitas, maka perusahaan tersebut telah menjalankan strategi ini. Strategi ini mempunyai 2 macam strategi turunan, yaitu produk dijual dengan rata-rata harga industri untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing, atau produksi dijual di bawah rata-rata harga industri untuk meraih market share yang lebih luas. Selanjutnya ada keuntungan strategi kepemimpinan biaya. Yang pertama, perusahaan berbiaya rendah dapat memperoleh pendapatan di atas rata-rata meskipun persaingan di pasar sangat kuat. Jadi meskipun nanti di pasar persaingannya sangat kuat, sebuah perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya tetap dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, posisi sebagai pemimpin pasar berbasis biaya juga memberi perusahaan fleksibilitas untuk bekerja dengan pemasok mereka. Jadi perusahaan yang menerapkan strategi ini lebih bebas dalam melakukan transaksi dengan pemasok mereka. Dan yang ketiga, ada perusahaan dapat menahan persaingan dari pengganti yang menarik. Jadi karena perusahaan tersebut memberikan produk dengan harga yang murah, sehingga mempersulit pesaing untuk mengganti atau menarik pembeli untuk memilih produk yang lain.
Yang selanjutnya adalah resiko strategi kepemimpinan biaya. Yang pertama, perubahan teknologi dapat mengakibatkan terobosan proses biaya yang membatalkan investasi masa lalu dan keuntungan efisiensi. Ketika ada perubahan teknologi, sebuah perusahaan yang menerapkan strategi ini tentunya akan mempertimbangkan lagi strategi alternatif apa yang akan diterapkan. Yang kedua, ada keuntungan mungkin berumur pendek jika pesaing dapat meniru dengan mudah metode biaya rendah yang diterapkan oleh pemimpin. Jadi ketika pesaing dapat meniru dengan mudah, tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan. Yang ketiga, konsumen menjadi kurang peka sehingga bersedia membayar lebih terhadap fitur, kualitas, dan layanan. Konsumen tidak lagi mementingkan harga murah, tetapi juga kualitas dan pelayanan. Yang keempat, menjadikan pemimpin menjadi pemimpin biaya keseluruhan. Yang selanjutnya adalah karakteristik strategi kepemimpinan biaya. Penekanan biaya produksi. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan lebih murah. Yang kedua, penekanan pemesanan atau promosi. Harga rendah dan nilai uang yang luar biasa. Yang ketiga, ada budaya operasi tanpa embel-embel, reputasi sebagai ramping dan kejam. Yang keempat adalah skala ekonomi dari volume tinggi, biaya lebih rendah karena pengalaman dan penghematan biaya pembelian grosir. Yang kelima, memproses inovasi untuk memangkas biaya. Jadi perusahaan dituntut untuk bisa terus berinovasi agar memperkecil biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, produktivitas tinggi per karyawan. Yang ketujuh, pemotongan harga sebagai senjata ofensif atau defensif. Yang kedelapan, margin laba rendah sebagai imbalan atas volume tinggi. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya. Yang pertama ada AirAsia, di mana AirAsia adalah sebuah maskapai penerbangan berbiaya murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. AirAsia sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Malaysia dengan jaringan rute di Indonesia, Arab Saudi, Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam, serta rute charter menuju Cina dan Hong Kong. AirAsia menjadikan dirinya sebagai pemimpin regional yang akan berkompetisi dengan Lion Air dari Indonesia. Selain itu juga ada Provider Tree, di mana kita tahu bahwa Provider Tree adalah satu-satunya provider yang memiliki harga paling murah, dan dia juga berhasil memiliki keunggulan kompetitif berupa masa aktif yang panjang dibanding dengan provider yang lain, sehingga menjadikan Tree sebagai satu-satunya provider yang memiliki masa aktif paling lama dibanding provider yang lain. Pilihan strategi kedua menurut Michael Porter yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi merupakan suatu strategi organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dengan produk maupun jasa dari perusahaan lain. Fokus utama dari strategi diferensiasi adalah pada loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Strategi diferensiasi yang sukses tidak hanya didasarkan pada pemberian tambahan terhadap produk atau atribut yang berbeda daripada pesaingnya, namun kesuksesan diferensiasi yaitu ketika pembeli melihat perbedaan di mana pelanggan bersedia untuk membayar ekstra atau lebih untuk produk tersebut dan pesaing merasa sulit untuk menyamakan kualitas produk, yaitu di mana diferensiasi itu memiliki nilai yang dapat dikenal oleh konsumen dan konsumen berniat untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Ada banyak cara untuk mendiferensiasi produk dan layanan. Jadi ini secara umum produk dan layanan itu bisa didiferensiasi melalui misalnya perusahaan itu memberikan kemudahan dalam penggunaan, terus kinerja yang konsisten, menciptakan nilai keseluruhan untuk konsumen, keandalan, kenyamanan,
reputasi yang baik, variasi rasa yang berbeda dari produk lainnya, teknik desain dan kinerja, kualitas, kepemimpinan teknologi, ketersediaan, maupun keamanan. Di sini kami mengambil contoh Starbucks sebagai perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi pada produknya. Starbucks merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Paling banyak dikunjungi oleh anak muda karena kualitas pelayanannya yang sangat baik. Visi dari Starbucks sendiri menjadi kedai kopi yang terkenal dan juga menjadi yang paling dihargai dan dinilai sebagai merek yang positif oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Starbucks ini membuat berbagai macam-macam produk mulai air minum kopi maupun non-kopi untuk menarik minat para non-peminum kopi, dan mereka juga mengembangkan cake and pastry sebagai teman minum kopi dan teh. Starbucks mengembangkan produk baru untuk non-peminum kopi di tengah pasar kompetitifnya. Starbucks menarik konsumen baru dengan tidak hanya meningkatkan kualitas, namun juga menambahkan berbagai rasa yang disukai konsumen. Selain itu, Starbucks menambahkan produk minuman seperti jus, smoothie, dan teh. Dan ada produk untuk makanan seperti Fiesta Chicken, salad buah, dan platter keju. Berikutnya, untuk mencapai kesuksesan suatu diferensiasi dalam menggapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menciptakan pertahanan. Di antaranya, yang pertama, perusahaan dapat bertahan dalam persaingan-persaingan harga yang ketat di dalam industri. Yang kedua, perusahaan harus memberikan loyalitas bagi pelanggan dan selalu melakukan inovasi untuk mengantisipasi adanya pendatang baru. Yang ketiga, menempatkan perusahaan dalam posisi yang lebih kuat dalam hal tawar-menawar dengan para pemasoknya berdasarkan harga jual yang tinggi dan memberikan posisi keunggulan di pasar. Diferensiasi sendiri bertindak sebagai pertahanan terhadap kekuatan kompetitif, menempatkan perusahaan pada posisi di mana dapat tetap memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. Strategi diferensiasi ini paling cocok untuk pasar di mana ada banyak cara untuk membedakan produk atau layanan, dan perbedaan ini diakui langsung oleh konsumen dengan memiliki nilai. Diferensiasi disesuaikan, dikhususkan dengan kebutuhan pembeli dan penggunaan barang yang beragam. Jadi diferensiasi yang sukses itu di mana diferensiasi dari produk suatu perusahaan itu dapat bernilai di mata konsumennya. Berikutnya, kelebihan dari strategi diferensiasi. Yang pertama yaitu produk lebih mudah diingat. Pada dasarnya manusia sebagai konsumen akan lebih mudah tertarik dengan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang sama. Begitu tertarik, mereka akan lebih mengingatnya, dan hal ini juga berlaku pada sebuah produk. Jadi jika produk yang dijual itu lebih unggul dari produk lain, maka konsumen akan cenderung ingin melakukan pembelian. Yang kedua, produk menciptakan keunggulan. Manfaat lain dari diferensiasi produk adalah menciptakan keunggulan tersendiri dari produk lain. Dalam bisnis, keunggulan memang bisa ditinjau dari banyak aspek, misalnya penampilan, manfaat, harga yang lebih murah, dan lain sebagainya. Produk yang memiliki perbedaan dengan produk lain bisa menjadi unggul karena memiliki kelebihan tampilan dan pandangan yang lebih menggugah konsumen. Biasanya produk yang sama akan dianggap umum. Begitu produk dengan nilai diferensiasi ini muncul, maka konsumen akan cenderung memilihnya. Yang ketiga, ada harga jual produk akan lebih tinggi. Jadi harga jual produk ini akan lebih tinggi, di mana konsumen tidak akan keberatan jika suatu perusahaan itu menaikkan harga dari produk diferensiasi yang telah diminati. Hal ini dikarenakan kebiasaan konsumen yang selalu memburu dan berebut produk yang memiliki keunikan khusus. Yang keempat, ada mengatasi kejenuhan pasar. Penjualan sebuah produk pasti akan mengalami masalah pasang surut jika terjadi suatu kejenuhan. Dengan demikian, Anda bisa melakukan diferensiasi produk ketika pelanggan sudah mulai bosan dengan produk yang biasanya. Jadi diferensiasi ini juga mengatasi suatu kejenuhan konsumen terhadap produk. Yang nomor 5 yaitu penciptaan citra dari produk pasar.
Citra bisnis terkadang muncul dari hal-hal yang sepele dan tidak terduga. Oleh karena itu, cobalah untuk menampilkan hal-hal yang unik dan berbeda dengan yang lain agar tercipta suatu citra produk dan bisa dikenal. Jika sudah memiliki citra yang baik, maka perusahaan ini bisa menentukan strategi positioning yang tepat sesuai dengan target pasar yang akan dibidik. Jadi di balik kelebihan dari strategi diferensiasi ini, strategi diferensiasi juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama dari strategi diferensiasi yaitu terletak pada perlunya biaya produksi tambahan. Jadi setiap memproduksi barang tertentu karena produknya banyak, jadi memerlukan biaya tambahan yang cukup banyak. Terus jika perusahaan tersebut melakukan periklanan per produk itu juga dapat memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengiklankannya. Dalam menerapkan strategi diferensiasi ini, perusahaan juga mengalami beberapa resiko. Di antaranya yaitu untuk mencapai diferensiasi memerlukan biaya yang lebih tinggi. Dengan pengeluaran biaya terhadap produk, otomatis perusahaan akan menambah harga jual. Jadi harga jual akan lebih tinggi sehingga pembeli memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, pembeli sewaktu-waktu dapat tidak memerlukan produk tersebut. Jadi konsumen tidak memerlukan atau menginginkan tambahan dari produk tersebut, sehingga konsumen itu beralih ke produk yang dasar, di mana dengan produk dasar pun kebutuhannya dapat terpenuhi karena pada produk dasar biaya untuk mendapatkannya lebih murah. Terus yang ketiga, pesaing dapat meniru produk sedemikian rupa sehingga pembeli tidak dapat membedakan produk tersebut. Yang keempat, dalam melakukan inovasi memerlukan biaya yang cukup mahal, tetapi inovasi sangat diperlukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kelima, dapat digalakkan oleh perusahaan spesialis yang berfokus pada satu segmen tertentu. Jadi, dari diferensiasi ini juga memiliki resiko untuk dikalahkan oleh perusahaan yang dia berfokusnya ke produk yang sama pada diferensiasi itu. Karakteristik dari strategi diferensiasi secara luas yaitu yang pertama mengenai penekanan produksi, di mana perusahaan menghadirkan suatu produk dengan kualitas yang baik dan unggul di pasaran. Yang kedua, penekanan pemasaran maupun promosi. Yang ketiga, menciptakan sesuatu yang berbeda dari produk maupun layanan dari pesaing. Yang keempat, inovasi produk untuk menghadirkan produk baru dengan opsi baru ke pasar. Yang kelima, memberikan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya tambahan proses diferensiasi atau biaya tambahan dari diferensiasi. Yang keenam, upaya iklan dan penjualan secara intensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi generik Michael Porter yang ketiga, yaitu strategi fokus. Nah, di samping ada strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan biaya, ada juga yang namanya itu strategi fokus, di mana ketiga strategi ini adalah cara perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitifnya. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Agar apa? Agar pemenuhan segmen target ini lebih efektif. Segmen pasar sendiri adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Atau segmen pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan penganalisisan calon pembeli. Strategi fokus ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil, biasanya berkonsentrasi pada segmen pasar atau sebagian pasar saja. Konsentrasi tersebut bisa pada penggolongan konsumennya, misalkan contohnya target pasarnya itu anak muda, atau bisa juga pada penggolongan yang lain seperti penggolongan berdasarkan geografis tertentu. Contohnya target pasar atau segmen pasar yang menjadi target kita itu hanya di wilayah Asia atau bahkan lebih sempit lagi sebagai Asia Tenggara saja.
Apabila sebuah perusahaan sudah memutuskan untuk menggunakan satu strategi yang dinilai paling tepat, maka perusahaan itu tidak bisa lepas dari risiko-risiko yang timbul atas keputusannya menggunakan atau menerapkan strategi tersebut. Sama seperti dua strategi sebelumnya, pada strategi fokus ini juga terdapat beberapa risiko, di antaranya yang pertama, adanya kemungkinan pesaing luar meniru strategi fokus pada suatu perusahaan. Karena segmen pasar yang menjadi target pada strategi ini sempit, maka sangat memungkinkan untuk pesaing menirunya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan preferensi atau kesukaan pembeli dari berbagai pilihan produk yang ada. Karena segmen pasar yang kecil dan tujuan pasarnya jelas pada segmen ini, maka sangat rentan konsumen memilih pilihan lain yang menjadi target pasar pada strategi ini memilih pada produk lain. Kemudian yang ketiga, kompetitor dapat menentukan segmennya yang lebih kecil lagi dari segmen yang menjadi fokus suatu perusahaan. Tadi kan segmen pasar pada strategi ini kecil. Nah, sama pesaing diperkecil lagi atau lebih dispesifikkan lagi. Selanjutnya, karakteristik strategi fokus. Setiap strategi kompetitif memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, pada strategi fokus ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, penekanan produksi hanya pada segmen pasar yang menjadi target saja, di mana perusahaan menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan khusus pada segmen pasarnya. Yang kedua, penekanan pemasaran atau promosi dikhususkan pada segmen target saja. Kemudian, yang ketiga, pada strategi ini, perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani sebagian kecil segmen dan tidak melayani pasar secara luas. Karena biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu yang ada besaran pasarnya yang cukup atau market size-nya yang cukup. Kemudian biasanya perusahaan itu berkonsentrasi pada potensi pertumbuhannya yang baik. Selanjutnya, konsentrasi perusahaan itu pada sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Maksudnya itu, pesaing tidak tertarik untuk bergerak pada segmen tersebut. Nah, yang keempat, strategi yang dilakukan dengan mengenali secara detail pasar yang dituju dan menerapkan keunggulan biaya menyeluruh atau diferensiasi pada segmen kecil tersebut. Sesuai dengan namanya, fokus berarti menyasar kelompok konsumen yang lebih sempit atau dalam pemasaran lazim dikenal dengan istilah ceruk pasar. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menerapkan strategi fokus ini. Di antaranya yang pertama, investasi yang lebih rendah dalam sumber dayanya. Yang kedua, perusahaan mendapat manfaat dari spesialisasi atau pemusatan. Maksudnya itu, perusahaan menggunakan strategi fokus untuk melayani kebutuhan khusus segmen yang sempit dari suatu pasar. Nah, strategi ini akan berhasil jika perusahaan memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai bagi suatu kelompok konsumen, nilai lebih dari nilai yang diberikan oleh perusahaan yang melayani konsumen tersebut dari seluruh industri yang sama. Kemudian yang ketiga, menyediakan ruang lingkup untuk pengetahuan yang lebih besar tentang suatu segmen pasar. Yang keempat, masuk ke pasar baru itu lebih mudah dan lebih murah. Yang kelima, perusahaan menggunakan strategi fokus sering menikmati loyalitas pelanggan yang tinggi. Karena produk yang menjadi hasil dari strategi fokus ini berkualitas di mata pelanggannya, sehingga mengakibatkan atau menimbulkan loyalitas pelanggan yang tinggi terhadap produk perusahaan tersebut. Selain mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari penerapan strategi fokus ini, suatu perusahaan juga akan mendapatkan kelemahan atau kerugian jika
menerapkan strategi fokus ini? Setidaknya ada 6 kelemahan strategi fokus, yaitu yang pertama, peluang terbatas untuk pertumbuhan pasar. Maksudnya sangat kecil kemungkinan untuk menumbuhkan segmen pasar pada strategi fokus ini. Karena pada strategi ini segmen pasar yang ditujukan itu sudah jelas untuk segmen tertentu gitu. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa melampaui pasar atau overstock. Karena segmen pasar yang kecil sangat memungkinkan perusahaan memiliki kelebihan stok yang ada di store. Yang ketiga, adanya bahaya penurunan segmen atau ceruk yang dipilih. Kemudian yang keempat, adanya risiko imitasi atau peniruan oleh produsen lain. Yang kelima, risiko perubahan di segmen target. Dan yang terakhir, adanya reputasi untuk spesialisasi atau pemusatan yang dapat menghambat jika perusahaan ingin pindah ke sektor yang baru. Strategi fokus dapat dikombinasikan dengan dua strategi generik Porter lainnya, yaitu strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Kita akan membahas satu persatu ketika strategi fokus ini dikombinasikan. Yang pertama, strategi fokus biaya. Strategi fokus biaya adalah strategi bersaing yang fokus pada kelompok pembeli atau geografis tertentu dan mencoba melayani segmen tertentu saja dengan mengabaikan segmen-segmen yang lain. Dengan menggunakan fokus biaya, perusahaan unit bisnis mencari keunggulan biaya pada segmen sasarannya. Strategi tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan atau unit bisnis yang mengkonsentrasikan upaya-upayanya dapat melayani target strategis yang sempit dan lebih efisien dibanding dengan para pesaingnya. Kemudian yang kedua, fokus diferensiasi. Strategi fokus diferensiasi mengandung dua pengertian, yaitu di dalamnya terdapat strategi fokus dan strategi diferensiasi. Strategi fokus terpusat pada kelompok pembeli, segmen lini produk atau pasar pada wilayah tertentu, sedangkan strategi diferensiasinya terletak pada perbedaan target pangsa pasar yang dituju. Jadi, benang merah dari strategi fokus diferensiasi ini adalah mendiferensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan cara menciptakan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh industri secara menyeluruh. Kemudian, strategi fokus diferensiasi ini hampir mirip dengan strategi diferensiasi yang di awal tadi. Namun perbedaannya terletak pada perusahaan harus menargetkan pasar khusus, sedikit kompetitor, dan produk atau layanan yang ditawarkan mempunyai keunikan. Nah, ketika perusahaan sudah mengidentifikasi pasar yang lebih kecil yang untuk difokuskan sehingga perusahaan itu dapat lebih spesifik menarik kebutuhan atau keinginan pasar. Agar strategi ini berhasil, perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi bahwa kelompok konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda dari populasi pasar yang lebih luas. Jika tidak ada variasi dalam kebutuhannya, maka tidak akan ada dasar yang valid untuk mendiferensiasikannya. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa pesaing lain belum memenuhi kebutuhan spesifik dan unik yang telah mereka identifikasikan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang telah mengaplikasikan atau menggunakan strategi fokus ini, baik itu pengaplikasiannya dalam bentuk strategi fokus biaya maupun strategi fokus diferensiasi. Salah satu contoh produk atau perusahaan yang mengaplikasikan strategi fokus biaya ialah Asus Computer Inc. atau yang lebih dikenal dengan istilah Asus.
Asus adalah sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen-komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, notebook, dan lain-lain. Namun, belakangan ini Asus sudah mulai memproduksi seperti telepon genggam, monitor, LCD, tablet, dan produk-produk penunjang komputer lainnya. Produk-produk ini ditawarkan dengan harga yang relatif murah daripada pesaingnya. Salah satu penyebab kenapa produk Asus lebih murah ialah terletak pada biaya produksinya, karena dalam perakitan komponen produknya, Asus tidak melibatkan pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya produksi. Nah, dari kasus ini kita bisa mengidentifikasi bahwa produk Asus ini terfokus pada harga. Karena Asus menawarkan komponen produk komputernya itu lebih murah ketimbang brand lain yang memiliki spesifikasi yang serupa. Sedangkan contoh perusahaan yang mengaplikasikan strategi fokus diferensiasi ialah contohnya Yamaha Indonesia. Yamaha mengeluarkan atau menggunakan strategi fokus diferensiasi ini dengan mengeluarkan motor matic premium di tengah persaingan motor matic di kelasnya seperti motor matic Vario dan Mio. Di tengah persaingan motor matic yang semakin ketat, Yamaha Indonesia mencoba memberikan diferensiasi atau mencoba mendiferensiasikan produknya dengan mengeluarkan seri Max Premium yaitu NMAX pada tahun 2015. Akibatnya tercipta pasar motor matic baru dengan mode 2 pijakan kaki bagi pengendaranya. Meskipun untuk memperolehnya konsumen harus membayar dengan harga yang relatif lebih mahal ketimbang Vario dan Mio, nyatanya NMAX laku di pasaran dan dapat merusak pangsa pasar motor matic di Indonesia. Bahkan sekarang sudah dimulai ditiru oleh pesaing-pesaing Yamaha seperti Honda dengan Honda meluncurkan produk seri PCX. Selanjutnya, jadi untuk mendapatkan suatu keunggulan kompetitif, yaitu ada 4 strategi. Yang pertama mengenai economic logic behind competitive strategies, yang kedua ada factor influencing choice, terus yang ketiga ada hybrid strategies, yang keempat ada demand led strategies. Yang selanjutnya akan dijelaskan per strategi masing-masing. Selanjutnya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tadi kan ada 4 strategi. Yang strategi pertama mengenai economic logic behind competitive strategy. Kami akan membahas mengenai economic logic behind competitive strategy, di mana mendapat keunggulan kompetitif dengan strategi logika ekonomi. Strategi ini di mana perusahaan dapat menjadi pemimpin biaya yang sukses dengan biaya operasi yang rendah daripada pesaingnya. Terus perusahaan tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan daripada pesaingnya, entah dari kualitas produk maupun layanan. Jadi perusahaan tetap mengutamakan kualitas produk dan layanan yang lebih berkualitas dari perusahaan lain. Terus perusahaan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi bagaimanapun kondisi persaingan yang sedang dihadapinya. Untuk mencapai economic logic behind competitive strategies ini, perusahaan memerlukan pertimbangan 2 kasus. Yang pertama, perlunya mempertimbangkan situasi di mana perusahaan bersaing di bawah kondisi persaingan dengan yang mengarah pada penetapan harga pasar. Pemimpinan biaya akan memperoleh margin laba yang lebih tinggi daripada para pesaingnya. Maka selama permintaan yang diterima perusahaan secara luas sama dengan masing-masing saingannya,
maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan keseluruhan yang lebih besar. Yang kedua, sebagai pemimpin biaya memiliki kemampuan untuk memenangkan perang harga dalam kondisi persaingan yang ketat. Jadi di sini perusahaan itu dapat memenangkan harga namun dalam harga yang standar sesuai dengan pesaingnya, bukan harga di bawah standar. Kami mengambil contoh PT Unilever sebagai penerapan dari strategi ekonomi logi behind kompetitif. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. PT Unilever telah berhasil menjadi market leader untuk kategori produk-produk perawatan rumah tangga. PT Unilever Indonesia unggul dengan brand-brand andalannya dalam kategori personal care product seperti Sunsilk, Cliff Boy, Dove untuk perawatan rambut, produk perawatan wajah seperti Pond's, Citra, dan Vaseline, produk perawatan tubuh dan gigi seperti Lux, Lifebuoy, Pepsodent, serta parfum dan deodoran seperti Axe, dan Rexona. Unilever juga unggul untuk brand-brand home care produknya seperti Rinso, Molto, Sunlight. Unilever juga memproduksi makanan dan minuman berupa Sariwangi, Blue Band, Royco, Buavita, Bango, dan Walls. Kesuksesan dari PT Unilever menjadi market leader dan menguasai penjualan consumer produk ini itu dengan menerapkan strategi price discrimination untuk produk-produknya. Jadi setiap produk Unilever memiliki harga dan memiliki kelas masing-masing, mulai dari kelas bawah hingga kelas premium. Penetapan harga yang dilakukan Unilever lebih kuat karena mereka bukan hanya sekedar mengemas produknya dalam kemasan ekonomis atau eksklusif, namun mereka juga memberi nilai tambah dalam setiap kemasan tersebut. Setiap konsumen dari kelas manapun bisa membeli produk Unilever. Semisal Unilever membuat produk dalam kemasan saset agar harganya lebih ramah di kantong konsumen dan pelanggan. Strategi ini dilakukan karena mereka sadar bahwa konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Contoh strategi keunggulan biaya yang dilakukan PT Unilever seperti memangkas 33% harga sampo Dove untuk pembelian 30 ml. Strategi kedua yaitu faktor influencing choice atau faktor yang mempengaruhi pilihan. Jadi di sini perusahaan menekankan kepada pengaruh internal maupun eksternal yang dapat mendorong perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Strategi berdasarkan pengaruh internal perusahaan yaitu menekankan pada kondisi pasar maupun sumber daya yang ada. Kondisi pasar tersebut bisa berbentuk seperti bagaimana konsumennya, pesaing, terus pemasok, channel of distribusi, lalu sumber daya manusia. Ini lebih ditekankan. Kemudian pada strategi pengaruh eksternal sendiri yaitu perusahaan melihat pada kondisi eksternal perusahaan maupun sifat produk yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam strategi ini, berdasarkan pengaruh internal, kami mengambil contoh PT Indofood, di mana produknya yang kami ambil contohnya yaitu produk Indomie. Yang pertama dari segi konsumen, Indofood memperluas jangkauan konsumen dengan produknya. Konsumen Indomie tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri. Yang kedua dari segi pesaing, Indomie ini produk dari Indofood banyak pesaingnya, namun tetap saja Indomie dapat unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, serta penyajiannya juga mudah. Terus untuk metode promosi sendiri yang digunakan berupa iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya. Yang ketiga, pemasok. Dari segi pemasok ini, Indofood berusaha untuk menjadi
perusahaan yang melakukan distribusi secara ekstensif sehingga produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Terus yang keempat ada channel of distribusi. Channel of distribusi di sini Indomie atau Indofood ini memperluas jaringan konsumen sehingga mudah untuk didapatkan, atau pendistribusiannya ini sangat baik. Channel-channel dalam mendistribusikan ini sangat baik, jadi mudah untuk didapatkan. Yang terakhir ada sumber daya manusia. PT Indofood ini terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun, sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam divisi-divisi lain dari perusahaan. Kemudian untuk strategi berdasarkan pengaruh eksternal, kami mengambil contoh yaitu PT Mayora. Di sini lebih ditekankan kepada lingkungan jauh maupun lingkungan industrinya. Lingkungan jauh ini merupakan suatu tingkatan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Yang pertama ada faktor ekonomi. PT Mayora ini pernah terkena krisis, namun dapat pulih kembali dan stabil dari keterpurukan kondisi tersebut karena dibantu oleh anak perusahaan yang telah didirikannya. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yaitu berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat saat ini terbilang sangat tinggi. Oleh karena itu, berbagai perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terutama PT Mayora ini menuju pasar domestik strateginya maupun internasional, dan juga berusaha untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dari produknya. Yang ketiga, faktor budaya. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang tinggi dengan budaya konsumtifnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang suka akan hal-hal yang bersifat instan dan mudah. Jadi di sini PT Mayora ini memproduksi suatu makanan dan minuman instan. Yang keempat, faktor politik, di mana PT Mayora menjalankan strategi untuk meningkatkan produksi produk-produk yang bernilai tambah sehingga tingkat konsumsi hasil produksi dan lokal lebih tinggi dibandingkan konsumsi dari produk impor. Yang kelima ada faktor teknologi, di mana PT Mayora memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya, yaitu dengan harapan dapat mengerjakan suatu proses itu secara efisien dan efektif. Jadi PT Mayora ini dalam pembuatan produknya hingga pengemasan makanan dan minuman yang dihasilkan dari Mirota PT Mayora ini menggunakan teknologi tingkat tinggi. Terus ada faktor ekologi. PT Mayora selalu didukung penuh oleh manajemen dan dewan komisaris serta direksi. PT Mayora telah menerapkan prinsip menyeimbangkan antara kebutuhan produk dengan kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan menciptakan produk dengan komposisi yang ramah lingkungan dan penggunaan bahan mentah serta energi yang lebih efisien. Penekanan kedua pada lingkungan industri, di mana keadaan persaingan dalam suatu industri itu tergantung pada kekuatan dalam persaingannya. Yang pertama berupa ancaman masuknya pendatang baru. Mengatasi ancaman ini, PT Mayora melakukan suatu inovasi terhadap produk-produknya agar tidak kalah dengan pesaing barunya. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana PT Mayora ini terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan perusahaan supaya kepuasan konsumen tetap terjaga dan pembeli tidak beralih kepada persaingan yang lainnya. Terus berdasarkan kekuatan tawar-menawar pemasok sendiri, yaitu PT Mayora bekerja sama dengan PT Indisco Niaga sebagai pemasok dengan
kualitas dari PT Indosco itu baik. Jadi PT Mayora memasok pada PT Indosco dengan mutu produk yang baik. Terus ancaman dari barang substitusi, di mana produk substitusi ini patut diwaspadai oleh PT Mayora. Jadi PT Mayora ini membuat diferensiasi produk. Selain biskuit tadi, PT Mayora juga memproduksi seperti jelly drink, susu, atau mie instan. Selanjutnya, yang ketiga ialah hybrid strategi. Menurut Thomson, strategi hybrid ialah mencampurkan elemen dari strategi diferensiasi dan strategi biaya rendah dengan cara yang unik. Jadi, strategi hybrid ini ialah perusahaan menggabungkan dua strategi sekaligus, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Latar belakang munculnya strategi ini diawali dari pemikiran bahwa kebanyakan konsumen ketika membayar untuk barang atau jasa menginginkan harga yang rendah, tapi juga dengan produk atau jasa yang dapat menampilkan fitur yang berbeda dari pesaingnya. Karena harapan konsumen ini membuat perusahaan memikirkan strategi hybrid. Beberapa faktor kunci keberhasilan untuk implementasi strategi hybrid ini adalah kekuatan inovatif, orientasi yang dekat terhadap kebutuhan pelanggan, dan dapat menjadi pembelajaran organisasi. Selain itu, sama seperti strategi generik Michael Porter, strategi hybrid ini juga mengharuskan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang konsisten untuk mencapai keunggulan kompetitifnya dan menyelaraskan dengan sumber daya dan kemampuan yang ada. Jika tidak, maka akan banyak perusahaan yang benar-benar terjatuh dalam perangkap, yaitu macet di tengah jalan. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa strategi hybrid tidak hanya mudah, namun juga memiliki kinerja yang mengagumkan dan mampu menghasilkan banyak sumber daya dan keunggulan bersaing dibandingkan dengan menggunakan strategi tunggal yang tidak sukses. Ada banyak contoh perusahaan yang sukses dengan strategi hybrid ini. Salah satunya adalah perusahaan Walmart. Walmart adalah perusahaan Amerika yang mengoperasikan jaringan departemen store. Pendirinya yang bernama Sam Walton mencoba untuk membuat produk-produk yang ia jual dihargai semurah mungkin, meski ia sadar margin yang akan ia dapatkan tidak sebesar para kompetitornya yang bersaing dengannya. Seperti yang saya jelaskan di atas, strategi hybrid ini menggabungkan dua strategi, yaitu strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Kita akan menganalisis strategi hybrid pada perusahaan Walmart. Yang pertama, dalam menerapkan strategi kepemimpinan biaya, Walmart memberikan harga yang relatif sangat murah. Promosi jitu pada Walmart sebagai toserba dengan selalu memegang moto everyday low price, artinya Walmart menjamin semua produk yang ia tawarkan harganya murah di setiap saat, tanpa memainkan markup harganya. Di samping pilihan produk yang tersedia sangat luas, layanan logistik yang tersedia selalu ada, markup tetap menjamin harganya tetap murah, kemudian selalu menjamin ketersediaan barang. Yang kedua, dalam penerapan strategi diferensiasi, ada banyak langkah yang dilakukan oleh perusahaan Walmart. Di antaranya yang pertama, Walmart menyediakan customer payment method dan menerima Mastercard sebagai pembayarannya. Yang kedua, Walmart mengaplikasikan sistem informasi canggih pada pergudangan, komputerisasi pada manufakturnya, pada titik penjualan, pemrosesan pesanan online, serta manajemen hubungan pelanggan dan pemasok sangat dijaga. Kemudian yang ketiga, Walmart memiliki inovasi dalam memadukan layanan belanja berdiskon dengan menyediakan pelayanan tambahan seperti perbaikan rumah, agensi, pusat optik, studio lukis, salon, serta gerai makanan ringan. Menurut Walmart, dengan menerapkan strategi hybrid ini membuat konsumen mereka loyal kepada Walmart. Dan di samping itu, strategi ini juga sangat berdampak pada peningkatan penjualan Walmart sendiri.
strategi keempat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah demand-led strategi. Demand-led strategi merupakan sebuah strategi yang berorientasi pada perspektif pelanggan untuk perusahaan memposisikan dirinya, di mana kebanyakan pelanggan menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang baik. Jadi, inti dari demand-led strategi ini, perusahaan membaca keinginan atau kebutuhan dari konsumennya. Salah satu perusahaan yang sukses menerapkan strategi demand-led ini ialah perusahaan IKEA. Pasti teman-teman semua sudah sering mendengar kata IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot yang berpusat dari Swedia dengan harga jual yang sangat rendah. IKEA mempunyai jangkauan pasar yang luas di seluruh dunia, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju, dengan konsep penawaran menjual barang furnitur dengan harga jual yang sangat rendah. Produk IKEA dikenal dengan rancangannya yang modern dan kadang terbilang aneh. Salah satu prinsip IKEA adalah mengurangi harga dengan berbagai cara tanpa mengurangi kualitas. IKEA menjalankan strategi demand ini untuk memenuhi kebutuhan target marketnya dengan menawarkan berbagai macam furniture yang berkualitas dengan harga yang relatif murah atau bisa dikatakan ekonomis. Selain itu, IKEA juga membaca kebutuhan pelanggannya sehingga memberikan terobosan-terobosan baru untuk perusahaannya. Karena IKEA memiliki value offering, yaitu menawarkan berbagai macam produk kebutuhan rumah dengan desain menarik, kualitas baik, harga relatif rendah, serta memiliki nilai ekonomis. Terkait dengan value posisi, IKEA bukan hanya sekedar toko yang menjual furniture, namun telah menjadi suatu jaringan yang dikategorikan sebagai startup furniture. Konsumen dapat langsung membawa pulang produk yang mereka inginkan serta merakitnya sendiri di rumah. IKEA juga menerapkan sistem self-service di mana konsumen diberikan kesempatan untuk memilih barang yang mereka inginkan sendiri di tokonya. Kemudian IKEA juga dilengkapi dengan fasilitas paduan sales representatif yang berpengalaman. Kemudian tata ruang IKEA diatur sedemikian rupa sehingga penempatan produk diatur layaknya konsep di dalam rumah. Hal ini dengan tujuan agar konsumen yang membeli produk dari IKEA ini memiliki gambaran imajinatif ruangan mereka. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya, kami memohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan olehnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.